Iranians have launched around 150 ballistic missiles into this country today, some of them slamming into military establishments, into Memasuki hari ketiga aksi saling serang yang berlangsung antara Iran dan Israel masih belum mereda. Pasca Israel menyerang beberapa fasilitas nuklir Iran untuk pertama kalinya pada 13 Juni lalu, Iran tidak tinggal diam dan tak hentinya melancarkan serangan demi serangan mematikan. Dimulai dari ratusan drone hingga yang terbaru puluhan rudal yang ditujukan ke wilayah-wilayah penting Israel, termasuk Tel Aviv yang kini tengah porak-poranda. Militer Israel melaporkan banyaknya kerusakan dan jumlah korban yang terus bertambah. Kepanikan menjalar ke setiap sudut kota, menandakan api konflik yang semakin meluas. Dampak dari serangan-serangan Iran pun telah menghancurkan beberapa bangunan dan merusakkan ratusan apartemen, serta kendaraan yang ada di distrik Ramat Gan di Tel Aviv. Selain itu, puluhan rudal dan ratusan pesawat nirawak disebutkan telah mengenai serangan dengan tepat ke lokasi yang strategis, termasuk kompleks militer Kiryat di Tel Aviv. Kiryat ini sering disebut sebagai Pentagon Israel, sebuah area di pusat Tel Aviv yang terdiri dari pangkalan militer perkotaan yang terletak di sebelah utara Jalan Kaplan. Sementara itu, di tengah-tengah gempuran rudal Iran, rumor kaburnya Netanyahu mulai tersebar. Mengutip kantor berita Anadolu Agency, pesawat kepresidenan Israel yang dikenal dengan nama Wing of Zion yang sebelumnya digunakan untuk mengangkut duta besar Israel untuk Yunani, rupanya telah tercatat dalam Flight Information Region untuk Athena, atau wilayah udara yang dikendalikan oleh otoritas lalu lintas udara Yunani. Hal ini menunjukkan jika terdapat kondisi darurat, persis seperti yang saat ini tengah terjadi, memungkinkan terwujudnya perjanjian kerjasama militer Yunani dengan relokasi dan penempatan pesawat dari kedua negara di bandara militer masing-masing selama waktu diperlukan. Dengan adanya fakta tersebut, spekulasi kepergian Netanyahu dari wilayah Israel pun semakin menguat. Sebab untuk saat ini Athena di Yunani dinilai sebagai tempat aman dan netral yang memungkinkan diadakannya pertemuan darurat secara langsung antara pejabat tinggi dari pihak Israel dan Amerika Serikat. Walaupun hingga detik ini Presiden Trump tampaknya tidak ingin ikut campur atas konflik yang sedang berlangsung antara Israel dengan Iran. Kerusakan yang terus dilaporkan di wilayah penting Israel, jumlah korban yang masih terus bertambah, dan Netanyahu yang dirumorkan melarikan diri semakin menjelaskan bahwa gempuran rudal Iran sedemikian berdampak. Pada saat seperti ini, beberapa pihak pun mulai mempertanyakan mengenai efektivitas Iron Dome, sistem pertahanan udara Israel yang selalu disebut-sebut sebagai yang paling canggih. Kini, sistem tersebut justru kedapatan tak mampu menahan serangan Iran, membuat kecanggihannya semakin diragukan. Mengapa hal ini bisa terjadi? Selama ini, Iron Dome menjadi sistem pertahanan yang selalu dibangga-banggakan oleh Israel. Pihak militer Israel mengklaim bahwa salah satu kemampuan dari Iron Dome adalah kemampuan beroperasi dalam segala kondisi dan cuaca, mampu mendeteksi serangan dengan cepat, dan pelacakan target yang tepat, serta efektivitas tinggi dalam mencegat ancaman di udara. Sayangnya klaim tersebut tampaknya mulai terasa berlebihan. Kegagalan Iron Dome dalam mencegah sejumlah serangan dari rudal Iran menjadi bukti nyata bahwa sistem pertahanan tersebut tidaklah secanggih yang dikatakan oleh militer Israel. Mengapa Iron Dome bisa sampai mengalami kegagalan? Hingga membuat Israel semakin panik, karena satu-satunya sistem pertahanan udara yang mereka yakini akan mampu melindungi seluruh Israel, rupanya kalah telak oleh gempuran rudal Iran. Pada mulanya, Israel sendiri yang mengembangkan Iron Dome setelah Perang Lebanon 2006. Namun setelah beberapa lama, Amerika Serikat kemudian mendukung pengembangan Iron Dome dengan cara memberikan pengetahuan pertahanan dan dukungan finansial yang jumlahnya miliaran dolar. Menurut klaim dari firma pertahanan Israel yang ikut merancang sistem ini, Iron Dome memiliki tingkat intersepsi sekitar 90%. Iron Dome merupakan sistem pertahanan Israel yang dirancang untuk mencegat roket jarak pendek pada jarak hingga 70 km. Setiap baterai yang terdapat Iron Dome terdiri dari 3 bagian utama, yaitu sistem deteksi radar, komputer untuk menghitung lintasan roket yang datang, serta peluncur yang menembakkan pencegat jika roket yang datang terdeteksi akan memasuki wilayah strategis. Menurut Muhannad Salom dari Institut Studi Pascasarjana Doha, Iron Dome hanya dapat mencegat roket jarak pendek.
Lebih detailnya, Iron Dome tidak dirancang untuk menangkal serangan beragam yang dilancarkan oleh Iran, karena kegunaan Iron Dome ditujukan untuk roket dan rudal jarak pendek. Sedangkan menurut penglihatannya, serangan Iran menggunakan rudal jelajah, rudal balistik, dan rudal hipersonik. Tentu saja, Iron Dome tidak mampu menahannya. Di sisi lain, Muhammad Salom juga memaparkan bahwa selain Iron Dome, Israel pun memiliki jenis pertahanan udara lainnya, seperti Arrow 1 dan Arrow 3, yang dapat meluncur hingga 100 km ke langit. Lalu ada pula sistem Davis Sling dapat mencegat proyektil dari jarak antara 20 km hingga 70 km di udara. Sistem-sistem pertahanan ini pun dapat ditempatkan di berbagai sudut negeri secara bersamaan. Namun bahkan jika memang semua sistem tersebut sudah dikerahkan, ia tetap melihat bahwa Israel karena digempur habis-habisan selama hampir 3 hari dari Iran ini. Selain itu, pihak militer Iran menyampaikan bahwa salah satu rudal yang digunakan dalam serangan terhadap Israel adalah jenis rudal hipersonik. Pernyataan ini pun sejalan dengan kerusakan yang terlihat di beberapa titik di wilayah Israel. Rudal hipersonik milik Iran diyakini memiliki kecepatan yang tinggi dan kemampuan manuver yang tidak dapat diremehkan, sehingga sistem Iron Dome pun dapat dilampauinya. Baru-baru ini, kantor berita Iran Fars juga mengklaim bahwa Israel terkena rudal balistik berpemandu Haj Qassem yang telah diluncurkan Iran secara resmi pada bulan Mei lalu. Dan dikatakan rudal ini telah dilengkapi dengan hulu ledak yang dapat bermanuver. Namun bertentangan dengan klaim Iran, pejabat militer Israel menyebutkan bahwa rudal yang diluncurkan ke Israel oleh Iran adalah jenis rudal yang tidak dapat bermanuver. Mirip dengan rudal yang ditembakkan ke Israel pada bulan April dan Oktober 2024 silam. Pejabat militer juga mengatakan dengan tegas kepada media The Times of Israel bahwa rudal Iran bukanlah sesuatu yang tidak dapat kami cegat. Mereka juga mengatakan bahwa sebagian besar peluncur rudal Iran telah rusak. This morning, the IDF began preemptive and precise strikes targeting the Iranian nuclear program. Klaim pejabat Israel ini tampaknya juga menjadi suatu perdebatan, mengingat banyaknya rudal yang mampu menerobos sistem pertahanan Iron Dome dan menyebabkan banyak kerusakan di berbagai lokasi penting di wilayah Israel. Dalam perkembangan terbaru, terdapat sekitar 300 penduduk di Tel Aviv Raya dan 100 di Ramat Gan yang terpaksa harus dievakuasi karena kerusakan yang terjadi di rumah mereka. Walaupun media Israel dikabarkan berusaha terus menutupi seberapa besar tingkat kerusakan yang terjadi, akan tetapi informasi mengenai korban tewas dari rudal Iran sejauh ini diketahui menewaskan sedikitnya 3 warga Israel dan melukai 70 orang. Termasuk di antaranya adalah 7 tentara. Di sisi lain, media pemerintah Iran pun telah mengklaim pertahanan udara mereka telah berhasil menembak jatuh 3 jet tempur F-35 milik Israel. Walaupun fakta untuk hal ini masih belum dapat dikonfirmasi secara independen. Satu yang pasti, akibat dari serangan-serangan Iran juga telah menyebabkan penutupan bandara Ben Gurion di Tel Aviv. Penutupan tersebut juga terus berlanjut seiring dengan ketidakpastian keamanan yang masih bergulir hingga detik ini. Pada Sabtu malam, Iran meluncurkan gelombang serangan rudal yang lebih dahsyat terhadap Israel. Dan pada saat itu, Haifa menjadi salah satu wilayah dari sasaran gelombang rudal tersebut. Kebakaran dan asap terjadi di sebuah lokasi yang sensitif di Haifa dan beberapa lokasi lainnya di Israel. Selain itu, dalam sebuah laporan disebutkan bahwa rudal juga telah menghantam kota Tamrah, Arab Utara. Berdasarkan informasi dari petugas tanggap darurat Israel, terdapat sedikitnya 5 orang yang terluka di Haifa. Dan mencatat bahwa sebuah rudal Iran menghantam sebuah bangunan berlantai 2 di Tamrah, yang menewaskan seorang wanita dan melukai 13 orang lainnya. Wow, ini malah